Koalisi Nasdem, PKS, Demokrat terancam bubar. Kenapa? Karena belum ada sisi yang jelas antara PKS atau Demokrat yang diambil menjadi wakil oleh Anies Baswedan. Dan tentu ini akan merugikan Partai Nasdem sendiri karena belum apa-apa, koalisinya sudah bubar. Dan efeknya saya kira ke depan Partai Nasdem akan semakin anjlok surveinya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira berita ini sangat luar biasa dan ditunggu oleh banyak orang, di mana Partai PKS itu mengancam untuk tidak hadir di dalam rapat deklarasi koalisi partai politik antara Nasdem, Demokrat, dan PKS yang dijadwalkan tanggal 10 November 2022. Seperti apa penolakan dari PKS? Kita simak beritanya. PKS tolak deklarasi koalisi dukung Anies Baswedan 10 November mendatang. Harapan maju di Pilpres pupus. Warta Ekonomi Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera menolak deklarasi koalisi yang ditawarkan Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres 2024 pada 10 November mendatang. Lantaran hingga saat ini PKS sedang memperjuangkan bagaimanapun amanah musyawarah Majelis Syuro untuk mengajukan salah satu kader terbaiknya. Adapun nama yang dimaksud, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan yang mantan Gubernur Jawa Barat. Kader terbaik PKS kami adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan, ucap juru bicara PKS Muhammad Khalid kepada wartawan Jakarta pada Kamis 3 bulan 11 2022. Bagi PKS, terang Khalid, Aher memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni. Pernah berkarir sebagai kepala daerah selama 10 tahun di Provinsi Jawa Barat. Khalid mengatakan, PKS akan membahasnya secara terbuka, rasional, dan objektif dengan mengedepankan rasa kebersamaan kepentingan bangsa lebih tinggi di atas kepentingan parpol. Dan luar biasa juga PKS ini, seolah-olah pikirannya adalah soal bangsa, padahal kita tahu bahwa PKS ini adalah salah satu partai yang berasaskan Islam, yang juga ikut-ikutan mendorong bagaimana supaya syariat Islam ditegakkan di negara Kesatuan Republik Indonesia, padahal dia tahu bahwa kita berasaskan Pancasila. Nah, kita bisa tracking kan informasinya, bagaimana setiap ada teroris yang ditangkap pasti orang-orang PKS ada saja yang membela teroris tersebut. Kita lanjut. Tentu pembahasan di tim kecil tersebut, kami di DPP PKS akan melaporkan ke Majelis Syuro dan kami akan menunggu arahan dari keputusan final. Kami akan menunggu arahan dan keputusan final dari Majelis Syuro terkait koalisi dan dukungan capres-cawapres tersebut, jelasnya. Selain itu, alasan lain yang menjadi pertimbangan PKS menolak deklarasi yakni, yang pertama, pematangan terkait platform perjuangan. Kedua, desain pemerintahan ke depan. Saya kira memang ini paling berat ini buat PKS soal platform perjuangan. Kalau misalnya Nasdem tidak oportunis. Nasdem ini kita tahu bahwa platform partainya jelas dia adalah nasionalis sejati, sama dengan Demokrat. Sementara PKS ini kan jelas seperti apa platform partainya, sehingga memang kalau misalnya masuk di wilayah-wilayah yang sifatnya ideologis, maka pasti akan benturannya kuat. Beda misalnya kalau soal bagi-bagi kekuasaan, kalau itu kan soal siapa yang dapat jatah banyak, siapa yang sedikit. Saya kira itu gampang dibicarakan, tergantung dari porsinya.
setiap partai yang bergabung dalam satu koalisi. Nah, ketiga, terkait gimana strategi paling baik dalam pemenangan dan saya kira ini yang paling penting katanya dan paling krusial, yakni siapa pasangan capres-cawapres yang akan kita usung bersama pungkasnya. Nah, kita tahu bahwa Demokrat juga mengusung ketua partainya yaitu AHY. Sehingga memang menjadi sangat rumit kalau misalnya apa yang menjadi pikiran PKS ini mau mendorong kadernya, sementara ada Demokrat juga yang menunggu. Tinggal hitungannya saya kira adalah siapa yang paling besar kursinya antara PKS dan Demokrat. Nah, tapi ini bisa jadi membuat koalisi yang dibangun Nasdem ini akan terancam bubar. Kendati demikian, PKS tetap menghormati keputusan pihak politik Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Sahabat kami di Demokrat usulkan ketumnya AHY atau Nasdem yang sudah memiliki preferensi kepada calon-calon tertentu katanya. Baik sahabat-sahabat, saya kira jelas ya seperti apa paparan dari berita yang dibaca tadi. Bagaimana Nasdem dan PKS serta Demokrat terancam batal koalisinya, itu artinya Anies juga akan gagal menjadi calon presiden 2024. Dan ini tentu informasi yang sangat menggembirakan buat kita semua, terutama bagi orang-orang yang sangat mencintai negara ini. Karena kita tahu sendiri bahwa Anies Baswedan maju menjadi presiden itu resikonya terlalu besar. Risiko yang ditanggung oleh masyarakat Indonesia tidak tanggung-tanggung, karena pasti politik identitas akan merebak kembali. Dan ketika bicara politik identitas, maka pasti yang terjadi pembulahan. Pembulahan yang saya maksudkan adalah antara orang yang dianggap paling beriman dan yang dianggap tidak beriman. Siapapun nanti yang akan mendukung Anies Baswedan, boleh jadi mereka akan dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat, dan sebaliknya begitu. Oleh karena itu, informasi ini sekali lagi saya nyatakan cukup berharga, sangat penting buat kita semua. Dan kita berharap betul-betul deklarasi itu tidak dihadiri oleh PKS, dan itu artinya koalisi mereka bubar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, salam Nusantara.